berenergi tanpa adanya pemberhentian. Saudara, kalau kita sadar baik-baik, sebenarnya roh kita itu tidak pernah mati seperti manusia pikir. Saudara, roh kita tidak pernah mati selama-lamanya, karena roh itu dari Allah. Dan kekuatan Allah yang diberikan pada manusia, dan itu hanya ada dua ujungnya. Ujung bersama Allah kekal, atau ujung terlepas, terpisah dari Allah dalam neraka yang kekal. Cuman itu aja. Dan kita tidak pernah diajarkan bahwa roh orang-orang berdosa itu akhirnya dihempaskan Tuhan, kemudian dihilangkan, hilang, udah beres. Tidak. Saudara akan selama-lamanya menderita di dalam penderitaan yang tak terkatakan. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Kalau saya ngomong seperti ini, saudara, waktu saya membaca bukunya Jonathan Edwards, waktu dia berkhotbah selama hampir 2 jam di satu lapangan, dan begitu banyak pada waktu bos-bos pabrik-pabrik yang datang mendengarkan dia. Dan waktu dia mengatakan, engkau pikir engkau bisa bersembunyi dalam seluruh kehidupanmu dan engkau tidak pernah kekurangan apa-apa, sehingga engkau tidak bisa merasakan kekuatan dan kasih Allah, dan engkau merasakan hidup itu tidak perlu pertolongan Tuhan, dan engkau katakan bahwa hidup ini tanpa Tuhan bisa. Kenapa? Karena saya punya semua. Saudara, orang seperti ini ditegur oleh Jonathan Edwards, dan semua orang waktu merasakan kekuatan murka Allah dan neraka, mereka takutnya itu betul-betul takut yang tidak berdasarkan pikiran, tapi roh mereka gemetar. Saudara pernah takut seperti ini? Saya ingin tanya. Bukan takut karena manusia diajak, bukan. Takut di dalam roh, karena kekudusan Tuhan itu membuat saya gentar sekali. Dan setiap kali Allah bertemu dengan nabinya pasti gemetar. Karena itu adalah ketakutan yang tak terhingga dalam jiwa dan rohnya. Saudara, kalau kita membayangkan bagaimana kita berpisah dengan Tuhan yang kekal, dan tidak pernah kita bayangkan betapa bukan hanya sakit, kertak, gigilan, betapa sulitnya kita bayangkan terpisah dari Allah. Saudara, waktu membayangkan saja, saudara gemetar. Saudara takutnya luar biasa. Tapi saudara pernah membayangkan ini? Maka orang waktu didoakan, kalau dia belum punya Kristus dalam hatinya. Saya kemarin di Jakarta doain satu orang yang tidak memiliki Kristus. Saya doa, pegang kepalanya, saya pegang dulu, terus saya doakan lebih dari 10 menit. Saya bukannya doa, saya khotbah, berkhotbah di dalam doa, berdoa di dalam khotbah. Kenapa? Saya menjelaskan tentang Kristus, kematian Kristus bagaimana, dan saya melihat betapa orang ini di dalam satu hidupnya itu murka Allah itu dekat sekali. Tinggal tunggu waktu, dia masuk neraka. Nah, itu yang merupakan satu ketakutan yang luar biasa. Berdoa, Tuhan tolong, ini belas kasihan yang mencurah terus. Begitu selesai, tangan saya basah dengan air mata. Orang ini koma 6 tahun. Saya nggak tahu ada dunia apa ya kayak, nggak bisa dibayangkan. Jadi setiap orang kematian datang setiap kali perkabungan, terus kemudian kita berkata udah menghibur orang, bukan menghibur orang yang mati, bukan. Kita lihat orang yang mati yang tidak di dalam Tuhan. Malam, bukan hanya malam, nggak terkatakan kesulitan dan betapa menderitanya yang tidak pernah bisa diungkapkan penderitaannya. Saudara mau ke sana? Nggak mau kan? Nah, sebaliknya. Saudara, kalau kita percaya bersama dengan Tuhan, kenikmatan hidup dalam hidup kekal yang tak terkatakan itu ada di depan matamu. Kita pilih mana? Ya pasti pilih yang enak tuh. Harusnya kan gitu. Nah, saudara, untuk pilih yang enak itu hidupmu harus seperti Kristus. Kenapa? Penderitaan di dunia ini sementara. Saudara, nikmat di dunia sementara. Kamu nikmat seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu nggak pernah kekurangan, Lazarus sampai mesti dibawa, dan Tuhan katakan Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka. Orang kaya itu selalu siap. Ya, jadi Alkitab itu coba saudara baca semua. Orang miskin ditolong Tuhan terus. Ayo kita bermiskin-miskin ria. Itu kan nggak juga gitu ya. Bukan, maksudnya bukan hanya secara fisik, bukan, tapi ada sesuatu yang jelas-jelas di sana, saudara. Ada dunia yang lain yang dihibahkan oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Untuk apa? Saudara, orang menerima hidup kekal itu tahu jelas waktu diberitakan oleh Tuhan. Dan satu-satunya manusia yang bisa mengungkapkan, mengilustrasikan surga, neraka, dan bumi yang jelas itu Yesus.
Dan waktu dia bukakan seperti itu, saya percaya kalau kita diajak Tuhan Yesus sekarang mendengarkan perkataan dia yang penuh dengan roh kekudusan itu, dan tidak bisa diubahkan orang-orang lain, dan itu yang mau saya transfer pada saudara sekalian. Waktu kita mendengar cerita orang kaya dan Lazarus, saudara-saudara langsung periksa diri kita, di manakah saya? Itu mengerikan sekali. Sungguh mengerikan sekali, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Ini yang terakhir ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Nanti setelah sesi kedua saya jelaskan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Seluruh suratan Yohanes dan Injil Yohanes, saudara kalau tahu, itu pusat dari seluruhnya itu. Sekali lagi nanti kita lihat gitu ya, bagaimana ajaran luar biasa sekali. Polanya juga nggak ada perbedaan sama sekali. Ayat yang ke-23 demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus pada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini luar biasa, ya. Pasal 5:13. Saya bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya apa, saudara? Ini suratan ya, bukan Injil ya. Yang nulis sama Yohanes, tapi apa yang dipikir dia? Supaya apa? Supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lu kok tahu saya hidup yang kekal? Karena kamu bisa mengasihi musuhmu, kamu bisa menikmati pengampunan itu, dan kamu bisa mempraktekkan hidup kekal itu yang tidak pernah dipimpin oleh sekecil pun dendam dan iri hati, kebencian atau kesusahan hidup. Nah, ini hidup kekal. Jadi roh seseorang yang betul-betul di dalam Allah yang tidak pernah bisa berbuat dosa. Saudara, manusia baru kita itu tidak pernah berbuat dosa. Manusia baru tidak pernah berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah manusia yang masih menempel dalam daging seperti ini. Dan itu tidak pernah berbuat dosa, bahkan selalu menurut, dan itu kata Tuhan Yesus. Roh itu penurut dan tidak pernah menolak, tapi dagingmu itu selalu melawan. Nah itu peperangan rohani kita. Jadi jelas-jelas, seorang, kalau saudara baca di Yohanes, kalau saudara tidak tahu perbedaan manusia lama dan manusia baru, saudara baca itu bisa kacau balik suratan Yohanes itu. Loh, kenapa begini kok nggak ada dosa? Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan berdosa. Loh, kadang kita berdosa, kok bisa nggak berdosa? Nah, saudara, ada manusia yang dibicarakan, the new man yang dia bicarakan. Roh itu yang tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau dilahirkan dari roh Allah oleh Roh Kudus, dan roh itu menetap dalam diri saya, bisakah yang dari Allah itu berbuat dosa? Bisakah dari Allah itu akan melalui kecemaran? Tidak ada. Setelah ini, kalau saudara mau belajar, itu ada 3 buku yang hebat sekali. Namanya Death of the Death of Man. Jadi yang kedua itu bukunya Spiritual Man, ditulis oleh Watchman Nee. Ya. Dan itu buku-buku yang luar biasa. Akhirnya yang ketiga buku Radical Discipleship yang ditulis John Stott. Nah, saudara lihat di sana. Itu buku-buku yang luar biasa, dan itu buku orang yang tahu dimensi di mana manusia baru dan manusia lama, ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di dalam ini ya, sebelum berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada